SAW secara jasad sudah wafat, tetapi risalahnya tetap abadi. Nah, maka yang harus kita teladani adalah hadisnya. Dan hadis itu secara ringkas ditinjau dari sudut redaksi, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis sahabi. Kalau hadis qudsi adalah firman Allah yang dikutip oleh Rasul. Sedangkan hadis nabawi isinya dari Allah, redaksi dari Rasul. Jadi bedanya dengan hadis qudsi, kalau hadis qudsi redaksinya dari Allah. Kemudian isinya dari Allah, dikutip oleh Rasul. Kalau hadis nabawi isinya dari Allah, tetapi redaksinya dari Rasul. Dan yang ketiga adalah hadis sahabi. Hadis sahabi adalah perbuatan sahabat yang diketahui oleh Rasul atau tidak diketahui oleh Rasul, tapi atas persetujuan Rasulullah SAW. Jadi kalau hadis sahabi mah perbuatan sahabat, tapi diteladani oleh Rasul. Dan di dalam hadis itu, di dalam 3 hadis itu, ada yang bersifat qauli, ucapan Nabi yang disebarkan oleh sahabat, ada disebut fi'li, yaitu perbuatan Nabi yang disaksikan dan diriwayatkan oleh sahabat, ada takriri, yaitu perbuatan sahabat yang disetujui Rasul, ada tarki, yaitu kesengajaan Rasul untuk meninggalkannya, dan hami, rencana. Jadi kalau tadi dipertanyakan meneladani Rasul di dalam pendidikan, maka pendidikan yang dilakukan oleh Rasul baik berdasar hadis qudsi, nabawi maupun sahabi. Dan di dalam hadis qudsi, sahabi dan nabawi itu ada qauli, fi'li, takriri, tarki, dan hami. Itu secara ringkasnya sumbernya. Jadi kalau kita meneladani Rasul di dalam pendidikan, otomatis cukup luas jangkauannya. Tapi ya tentu saja sesuai dengan kesempatan yang kita manfaatkan sekarang. Iya, alhamdulillah begitu banyaknya ya hadis-hadis yang sudah dikuasai oleh Bapak untuk disampaikan kepada kita. Barangkali ini Pak, sekarang ini yang sedang marak begitu ya, masalah KDRT Pak. Ya. Jadi KDRT sekarang ini sedang, ya memang ini ada salah satu kasus yang menimpa salah satu selebriti, akhirnya menjadi menguap di masyarakat, dibahas dan seterusnya. Padahal kasus seperti ini kan sudah banyak sejak dulu juga ya Pak ya. Nah itu kan berimbas kepada pendidikan anak-anak. Nah ini yang ingin ditanyakan itu adalah, kan ini kalau sudah ada kasus KDRT seperti ini, barangkali bagaimana sih pemilihan pasangan mungkin ya, memilih jodoh, memilih suami, memilih istri yang seharusnya yang disunahkan oleh Rasul. Ya, kalau kita perhatikan cara Rasul untuk mendapatkan jodoh, itu ada 7 ya, 7 macam untuk mendapatkan jodoh. Dan ini dengan 7 macam itu bisa kita pilih-pilih. Diperkirakan jangan sampai terjadi setelah pernikahan berlangsung ada KDRT. Nah, tentu saja saya mulai dari cara Rasul memilih jodoh. Itu pertama, Rasul dengan Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah itu, Siti Khadijah sendiri yang tertarik oleh Rasul, terpikat oleh Rasul, sehingga dia minta bantuan Maisarah. Jadi boleh ya Pak ya, perempuan duluan yang naksir ya Pak ya? Betul, itu Khadijah itu naksir terlebih dahulu kepada Rasul. Tapi beliau melalui minta bantuan Maisarah. Maisarah itu siapa? Maisarah itu kalau di Bandung kan pakai Siti, ya. Siti Maisarah. Tetapi kalau di Arab mah Maisarah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Jadi kita makan Maisarah itu perempuan, padahal di sana itu laki-laki, yaitu pembantu Siti Khadijah yang dalam marketing atau dalam pemasaran.
Dan pada saat itu kan Rasul bekerja di Siti Khadijah yang didampingi oleh Maisaroh. Dan Rasul Khadijah itu tertarik oleh Rasul, maka sering bertanya kepada Maisaroh bagaimana keberadaan Rasul. Tentu saja Maisaroh memuji Rasul kepada Khadijah. Pada saat itu belum jadi Rasul. Nah, Siti Khadijah itu tertarik sehingga minta bantuan Maisaroh untuk melamar Rasul, dan Rasul akhirnya yang setuju, kemudian melamar Khadijah. Rasulullah SAW itu cara yang pertama. Jadi seorang perempuan yang tertarik. Cara yang kedua, ini cara mencari jodoh. Cara yang kedua adalah kasusnya Rasul dengan Siti Saudah. Kalau Siti Saudah pada saat itu kan ditinggal wafat oleh suaminya bernama Sakron. Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh Siti Khadijah pada tahun ke-10 dari kenabian. Jadi setelah menikah dengan Siti Khadijah 15 tahunan, maka Siti Khadijah wafat. Kemudian ada yang namanya Haulah. Haulah itu punya gagasan menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa seorang pemimpin umat menduda harus punya istri dong. Kata Rasulullah, siapa yang harus beristri saya? Apakah ada yang sama dengan Khadijah? Kata Haulah, ya kalau persis sama dengan Khadijah mah susah, ya Rasulullah. Jadi kalau sederajat dengan Khadijah mah susah. Tapi setidak-tidaknya ini usianya nggak begitu jauh dengan Siti Khadijah dan juga keberadaannya di masyarakat. Maka dia menawarkan Saudah. Dan kebetulan Saudah itu usianya 17 tahun di atas Rasul. Jadi ketika itu Rasul berusia 50 tahun, Siti Saudah 67. Jadi Rasulullah SAW menikahlah dengan Siti Saudah. Jadi cara yang kedua direremokeun. Jadi ada dijodohkan, ada macomblang. Ternyata comblang itu ada dari zaman Nah, gitu. Sudah ada contohnya. Iya. Ada contohnya. Jadi sekarang bahasanya jadi comblang. Jadi pada saat itu Rasul belum minat karena baru ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah. Saudah pun baru ditinggal wafat oleh suaminya Sakron, tapi sudah habis masa idah. Maka karena direremokeun comblang, akhirnya setuju. Itu jarak antara wafat Siti Khadijah dengan pernikahan 17 hari. Rasulullah SAW menikah dengan Siti Saudah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, Rasul tertarik oleh wanita. Nah, itu kasusnya Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah itu memang tertarik oleh Rasulullah itu tertarik oleh Aisyah. Maka datang kepada Aisyah karena Rasul mimpi terus didatangi oleh pemuda yang berbaju hijau, katanya. Kemudian datang kepada Rasul dan menghadiahkan. Dan begitu diterima hadiahnya itu ternyata Aisyah. Maka Rasul datang kepada Aisyah, ya Aisyah, aku bermimpi berulang kali mendapat hadiah. Dan ketika saya buka, hadiahnya ternyata engkau. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki diriku, datanglah kepada orang tuaku. Jadi cara yang ketiga, laki-laki yang tertarik oleh perempuan. Dan beliau melamar Aisyah. Cara yang ketiga ya, cara yang keempat adalah orang tua wanita mencarikan jodoh untuk anaknya. Ya, ini kasusnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kan putrinya bernama Hafsah. Itu kan suaminya meninggal pada perang Uhud. Maka beliau tuh kebingungan bagaimana untuk mendapatkan jodoh anaknya. Maka beliau menghadap ke Abu Bakar, menawarkan. Abu Bakar tidak menjawab. Datang ke Utsman, tidak menjawab. Datang ke Ali, tidak menjawab. Akhirnya dia menghadap kepada Rasul. Minta referensi, cerita nama jodohnya siapa. Tapi Rasulullah menyatakan, aku siap menjadi
suami putrimu. Maka otomatis Umar bin Khattab menyambut baik. Jadi cara yang keempat, orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya. Cara yang kelima adalah mulung muntah. Apa mulung muntah tuh bahasa Indonesianya? Rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Jadi ceritanya ada beberapa perempuan sebetulnya yang datang kepada Rasul ya, menghadap kepada Rasul ya. Ya Rasulullah, ini wahabtu nafsi. Ada yang meminta dinikahi. Iya, ini wahabtu nafsi. Aku menghibahkan diriku kepadamu. Sudahkah dikau mengawiniku? Tapi pada saat itu Rasul tidak menjawab. Nah, tiba-tiba ada seorang sahabat, ya Rasulullah, apabila engkau tidak menghendakinya, jauhi jeniha, nikahkan saja kepadaku. Kata sahabat itu, dan ternyata Rasul tidak menghendaki perempuan itu. Maka oleh Rasul dinikahkan kepada laki-laki tersebut. Panjang itu ceritanya. Kenapa iraha-iraha diceritakan. Jadi bisa menolak ya laki-laki juga ya. Iya, karena dia menghibahkan. Iya. Sebetulnya kan kalau menghibahkan diri kepada Rasul, Rasul itu jadi wali otomatis. Betul. Tapi itu kholisotan laka. Jadi hanya berlaku bagi Rasul. Kalau kepada orang Iya. mukmin itu tidak berlaku. Nah, jadi contoh keberapa sekarang? Kelima? Keenam. Nah, tadi kelima, ya, mulung muntah. Yang keenam adalah melamar langsung Rasulullah si perempuannya. Kalau tadi mah Khadijah melalui perantara, kalau ini mah perempuan sendiri yang melamar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sudilah engkau menikahi diriku. Nah, itu adalah cara yang keenam, ya, cara yang keenam. Jadi yang pertama adalah dengan cara perempuan minta bantuan pihak lain, kedua direremokeun, ketiga laki-laki menghadap kepada perempuan, kemudian calon mertua mencarikan jodoh untuk anaknya, kemudian yang berikutnya adalah Rasul sendiri tertarik, kemudian ada juga yang menghibahkan diri, dan yang ketujuh adalah tadi mulung muntah. Itu caranya 7. Kalau istilah sekarang mah udah bukan zamannya lagi Siti Nurbaya gitu kan ya. Iya. Orang tua mencarikan jodoh, ternyata zaman Rasul juga ada contohnya gitu ya. Iya. Jadi untuk remaja-remaja saat ini nggak usah lebay. Iya. Jadi kalau ada orang tua yang mencarikan jodoh memang ada contohnya dari Iya, Rasul. tapi kalau ternyata dijodohkannya kepada yang sesuai, ya alhamdulillah, setuju. Iya. Bagaimana sekarang dijodohkannya dengan kepada yang tidak setuju. Hmm. Di zaman Rasul juga ada. Iya. Dijodohkan kepada yang tidak setuju. Yaitu seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dijodohkan oleh orang tuaku. Tapi aku tidak setuju, tidak senang terhadap suami itu, tidak aku cintai. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul membatalkannya. Jadi boleh dibatalkan. Jadi boleh. Ya, kalau ternyata tidak setuju ya mengadu. Iya. Mengadu kalau pada zaman Rasul ya otomatis ke Rasul karena hakim. Tapi kalau sekarang Kan, ada alasannya mungkin ya Pak ya. ada alasan, ada alasannya. Kita menolak itu kenapa? Iya, jadi apa sebabnya? Tapi kalau di Indonesia ada kasus begitu ke pengadilan menghadapnya. Jadi kalau tidak setuju, nah kalau di Indonesia itu ke pengadilan, dan pengadilan itu diwakili oleh KUA. Jadi kalau dijodohkan oleh orang tua, kemudian tidak setuju kepada yang dijodohkannya itu, maka menghadap ke pengadilan untuk dibatalkan oleh pengadilan. Dan perceraian akibat tidak cinta itu tidak ada masalah, tidak jadi masalah. Perceraian itu, jadi bisa perceraian itu karena tidak cinta atau karena tadi KDRT. Iya. KDRT itu bisa. Jadi kalau yang bersangkutan itu diperlakukan oleh suaminya tidak sesuai
dengan apa yang digariskan oleh Islam, itu bisa mengadu ke pengadilan. Karena apa? Karena kan di dalam Al-Quran, ar-rijal itu qawwamuna 'alan nisa. Jadi nahoda, keluarga. Dan nahoda itu bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din, punya kelebihan. Jadi kalau suaminya tidak punya kelebihan, maka istri bisa menggugat. Karena hak ya, Hak. pribadi gitu kita. Jadi hak. Jadi tidak boleh ada di dalam rumah tangga Islam teh pemaksaan atau awet rajet. Jadi tidak boleh. Jadi walaupun sudah tersiksa, tetap menerima, tidak demikian. Oleh karena itu boleh untuk menggugat, ya, si istri menggugat suami. Tapi kan katanya perceraian teh apa istilahnya itu yang halal dibenci Allah. Iya, itu. Abgadul halal ilallah atolak. Tapi itu hadis itu tidak bisa dijadikan dasar. Karena hadis itu dhaif. Ya. Jadi tidak ada yang dibenci Allah padahal halal. Terus kan ada istilah perempuan itu tidak boleh mengajukan talak. Kalau tidak ada sebab. Iya. Kalau tidak ada sebab. Kalau mengajukan talak itu karena ada sebab, pertama tadi yang tidak dicintai, dinikahkan oleh orang tua. Terus yang kedua ada juga pernikahan atas dasar sunnah Rasul, yaitu atas dasar kehendak Allah dan Rasulnya pernikahannya, tetapi tidak cinta. Contohnya apa? Zaid bin Harisah dengan Zainab. Zainab binti Jahas itu kan seorang wanita cantik bangsawan. Bahkan kata Aisyah, ada saingan saya, istri Rasul itu yang cantik, yaitu Zainab. Zainab binti Jahas itu wanita cantik, muda, dan turunan bangsawan. Nah, pada saat itu kan oleh Rasul dilamar Zainab itu, tapi bukan untuk dirinya, untuk Zaid bin Harisah, anak angkat. Tapi karena Zainab itu merasa orang bangsawan, cantik, sementara calon suaminya yang hitam, bekas hamba sahaya Rasul, maka pada saat itu menolak tawaran Rasul itu atau lamaran Rasul itu. Tapi turun kan surat Al-Ahzab. Maka lil mu'minin wal mu'minat, tidak layak bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menolak pilihan Rasul. Jadi kalau sudah idza qadallahu wa rasul, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutus, maka tidak ada khiyaroh, tidak ada pilihan lagi. Akhirnya Zainab itu menerima pilihan Rasul. Jadi itu nikahlah dengan Zaid. Tetapi selama 7 bulan Zainab dengan Zaid itu kan Zainabnya tidak kunjung cinta. Karena dia mau menikah dengan Zaid itu karena cinta kepada Rasul. Jadi beliau itu lebih cinta ke mertua angkat ya, karena bukan putra Rasul Zaid itu. Jadi menerima lamaran Rasul itu karena cinta kepada Rasul, tetapi tidak kunjung cinta. Sehingga Zainab menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan cinta. Zaid juga sering menangis kepada Rasul. Akhirnya turun wahyu yang membolehkan bercerai. Dan akhirnya Zainab dengan Zaid bercerai, dan setelah habis masa iddah, Zainab tadi menghibahkan diri kepada Rasul, ingin dinikah. Jadi melamar teh kan yang datang kepada Rasul teh banyak, perempuan teh ada Zainab binti Jahas, ada Zainab binti Juzaimah, ada Ummu Surek, ada Ummu Hani, dan masih banyak lagi yang menghibahkan diri kepada Rasul. Dan pada saat itu Rasul itu tidak berkehendak menikah, tetapi turun wahyu untuk memerintah Rasul menikahi Zainab. Jadi walaupun pernikahan berdasar syariat Islam seperti Zaid dengan Zainab, ada perceraian. Jadi jangan dianggap tidak boleh, jangan dianggap tabu atau jangan dianggap apa-apa. Ya kalau
Kalau tidak dibolehkan, masa dibahas di dalam Al-Quran sedemikian jelas gitu ya, perceraian itu. Itu tentang jodoh dan perceraian. Makanya mungkin pada saat mau menikah itu kan ditanya dulu ya, terpaksa atau tidak, itu kan ada ditanya biasanya oleh pihak KUA ya, ditanya dulu. Mungkin di situ juga bisa menjadikan batalnya pernikahan kalau misalnya salah seorang dari calon pengantin untuk menolak, bisa begitu. Jadi makanya kenapa sekarang di Indonesia itu kalau KUA nanya apa Anda senang atau setuju dipaksa atau tidak, ya, supaya nanti jangan menyesal di akhir, karena kalau sudah menyesal di akhir ya bagaimanapun kan yang namanya perceraian teh walaupun dihalalkan kan ada kendala, apalagi kalau ke anak dan sebagainya kan, apalagi kalau diperebutkan untuk anak itu sering terjadi ya. Itu kriterianya Pak, mungkin untuk memilih seorang pasangan gitu kan ada 4 kriteria itu tadi kan, yang biasa sering diungkapkan gitu ya, keluarga keturunannya apa? Oh ya, itu Rasul bersabda, tunkahul mar'ah li arba'ah. Jadi nikah perempuan itu dinikah karena 4 perkara, karena limaliha, lijamaliha, diniha, dan lihasabiha. Jadi limaliha karena harta itu karena ekonomi. Jadi karena ekonomi itu bukan memilih yang kaya, boleh jadi karena ekonomi itu justru memilih yang miskin, itu bisa jadi. Jadi seorang laki-laki memilih wanita yang miskin, karena apa? Karena latar belakang ekonomi. Kenapa latar belakang ekonomi cari yang miskin? Sebab katanya, kalau saya mencari wanita kaya, susah dibawa miskin. Tapi kalau wanita miskin, naikkan di bawah kaya. Makanya itu bisa saja mencari yang miskin. Itu karena latar belakang ekonomi. Jadi ada yang nyalindung kagelung, kata orang Bandung. Nyalindung kagelung itu adalah mencari wanita yang kaya, supaya nempel. Dan itu contohnya dari Rasul ada. Ada kan istri Rasul itu ada yang kaya raya, seperti Khadijah, seperti Zainab. Ada yang miskin juga tidak punya apa-apa ya, seperti Saudah tadi. Ada yang karena kebangsawanannya seperti Zainab, ada yang karena hadiah seperti Ruqayyah kan dari Mesir, itu hadiah kan. Jadi ada macam-macam latar belakangnya Rasul itu. Tapi itu digarisbawahi, sering kan di masyarakat katanya istri Rasul teh janda-janda tua. Tapi itu ternyata tidak sesuai dengan sejarah. Kalau memperhatikan sejarah, istri Rasul yang tua itu kan cuma satu. Itu Siti Saudah. Dan itu 17 tahun di atas Rasul. Berarti ketika dinikah oleh Rasul 67. 67 tahun kan masih muda itu. Can tua-tua ting gitu. Jadi kalau Khadijah apalagi 40 tahun, masih muda. Dan yang lainnya seperti Hafsah, putri Umar bin Khattab itu 18 tahun. Kemudian juga istri-istri yang lain ya di bawah 30 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah itu proporsional. Ya, sesuai dengan kehendak keinginan si wanita, karena menolong wanita dinikah itu kan yang butuh suami. Kalau yang tua-tua maka itu butuh suami kan. Yang butuh suami itu yang muda-muda. Jadi itu sesuai, bukan gila wanita ya, bukan gila wanita, tetapi itu adalah sesuai proporsional gitu. Jadi kriterianya tadi karena ekonomi, lima liha itu bisa memilih karena kekayaan, bisa karena memilih orang miskin. Yang kedua, kecantikan, lijamaliha. Kecantikan juga bisa milih yang cantik, bisa juga yang tidak biasa, yang tidak begitu cantik. Ada kemarin tuh ya salah seorang pria ya, masih ada kaitan dengan menantu gitu kan, ada minta diizinkan menikah kepada orang tuanya. Kata orang tuanya, kok kamu mau nikah si Anu, padahal kata orang tuanya kurang cantik. Kata
Kata dia, Pak, kalau cari-cari yang cantik pusing katanya, loba bogoheun. Itu salah satunya. Sekian. Kiat katanya, jadi Tenang. tenang, makanya katanya lah saya mau cari yang biasa-biasa aja. Jadi Lija Maliha itu bisa memilih yang cantik, menurut dia bisa juga yang tidak begitu cantik supaya tenang gitu. Demikian pula yang ketiga, turunan. Turunan juga bisa turunan yang bangsawan, yang kegedean, bisa juga yang sederhana. Kan gini, yang mencari jodoh turunan biasa-biasa saja. Kenapa kok cari malah pembantu gitu ya? Cari anak pembantu, malah cari bangsawan. Katanya kalau anak pembantu kan suka setia, supaya bager. Tetapi kalau saya cari putra presiden, putra gubernur, paling-paling saya jadi supir katanya. Mertua apa? Jadi menantu teripu katanya. Kalau kalau orang tuanya pembesar katanya saya jadi ripuh katanya. Jadi makanya milih yang jadi lihat sabiha karena turunan juga ada yang cari yang di atas, ada yang setara, ada juga yang lebih rendah. Demikian pula yang keempat, agama. Agama juga ada yang milih cari milih yang pinter, ada juga yang lemah. Nah, cari yang pinter supaya belajar ke istri katanya. Saya mau cari jodoh orang pinter, orang yang cerdas, dokter, profesor, supaya apa? Supaya saya belajar kepada istri. Tapi malah ada juga yang cari bodoh, cari orang wanita bodoh. Supaya nurut. Jadi itu kriteria itu masih latar belakang. Makanya saya menarik dalam hadis itu kan ada 4 ya, karena kecantikan, karena ekonomi, karena turunan, karena agama. Tapi tidak ada Rasul menyebut agama lebih dahulu. Jadi itu selalu kalau tidak harta ya kecantikan, kalau tidak kecantikan ya turunan. Agama itu terakhir. Nah, di situ tuh kayak kalau saya perhatikan tidak ada patokan ya Pak ya. Ya. Misalkan 5 liha, nyarinya yang kaya enggak gitu kan. Bisa yang cari yang miskin. Iya, Lija Maliha carinya yang cantik bukan kan gitu. Kan? Bisa yang lebih goreng. Disesuaikan dengan kondisi, kemampuan sendiri gitu Iya, kan, ya. Betul. Sekufu itu bukan Pak. Sekufu itu sebetulnya lebih kepada taraf penyesuaiannya. Jadi taraf seperti tadi sekufu itu saya ingin yang lebih kaya supaya linung gak gelung. Itu sekufu juga. Sesuai dengan kemampuan. Kemampuan dan selera. Selera. Bisa juga sekufu itu yang lebih rendah. Karena kan tergantung si suaminya itu sendiri. Kalau suami di rumahnya ingin jadi raja, ingin dilayani, maka perempuan yang lebih rendah derajatnya. Kalau di rumah itu ingin punya teman sebaya, maka yang sederajat. Tapi kalau ingin belajar, ya lebih tinggi. Jadi kan tergantung keberadaan si laki-lakinya itu sendiri. Kalau laki-lakinya di rumah ingin berkuasa, ya jangan cari yang lemah ya. Ya, jangan cari yang kuat-kuat dan keripuh sendiri gitu kan. Jadi katanya di kacung katanya kalau istrinya hebat katanya suami jadi kacung gitu. Jadi tergantung latar belakangnya tadi. Jadi ternyata cukup luas juga ya pemahaman ini keluarga harmoni yang sebetulnya kita hanya mengetahui hanya sekian saja tanpa dibahas mendalam gitu. Ternyata setelah sekarang penjelasan dari Pak Ustadz ini wawasan kita semakin ya harus begini, dan ternyata banyak sekali begitu ya. Kenapa kita tema meneladani pendidikan dalam keluarga ini kita bahas masalah jodoh gitu ya. Karena itu adalah pendidikan pranikah ya Teh. Betul. Nah, sebelum kita mempunyai anak apa itu yang harus dipersiapkan lebih awal gitu kan. Jadi memang ada kaitan gitu pranikah itu. Jadi bukan tergantung kepada kemampuan dan keahlian ya, si perempuan itu sendiri. Karena ternyata di dalam rumah tangga itu
kan itu bukan hanya tanggung jawab istri belaka, bukan tanggung jawab suami belaka, tapi tanggung jawab bersama. Jadi ayah dan ibu. Nah, itu Pak, kadang-kadang dalam orang gitu memahaminya bahwa kewajiban suami itu ini, kewajiban laki-laki itu ini, istri itu ini. Sepertinya itu hari-harinya Pak ya kalau dilihat mah, padahal ada yang harus bekerja sama gitu. Iya, kadang-kadang aturan fikih, aturan pemahaman malah jadi syariah. Ya dianggapnya itu syariah. Contoh di dalam rumah tangga ada penceramah kan yang mengatakan cuci piring, ngepel, bagian istri atau cari nafkah bagian suami. Itu teh sebetulnya kan kalau kita perhatikan ayat Al-Quran tidak sesaklek seperti itu. Yang jelas kembali kepada ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu kan ada sambungannya bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Jadi suami jadi pemimpin apabila bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din, mempunyai kelebihan dalam bidang kewibawaan, dalam bidang kepemimpinan, dan bima anfaqu min amalihim, apabila mempunyai kelebihan dalam nafkah. Sekarang bagaimana kalau suami di PHK, tidak punya pekerjaan, justru istrinya yang lagi naik karirnya dapat keuntungan, dapat bisnis yang demikian hebat. Tentu kembali kepada bi itu sababiyah. Jadi bi sababiyah itu sebab akibat atau kausalitas. Jadi kalau segala-galanya dipimpin oleh suami, segala-galanya dimiliki oleh suami, maka dia jadi nahoda. Tetapi kalau segala-galanya istri, maka istri jadi nahoda di dalam rumah tangga. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surat An-Nisa 34, ada juga surat An-Nisa 128. Kalau An-Nisa 24 memang suami yang berperan. Tapi kalau 128 kan perempuan. Jadi itu tergantung. Jadi pembagian tugas itu tergantung kesepakatan. Jadi artinya kalau suami tidak mencari nafkah, kalau suami itu tidak punya penghasilan, ya sudah, bagi tugas saja. Nanti istri yang cari nafkah, suami yang ngepel, yang cuci piring, yang ngurus budak. Nah, istri yang mencari nafkah. Terus kalau lihat di situ konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu gimana? Nah, maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu disebabkan. Jadi ada hubungan sebab akibat. Jadi nanti suami jadi nahoda itu dalam hal apa dulu? Dalam hal kelebihannya. Ya pasti punya kelebihan kan di dalam kepemimpinan. Maka disitulah kelebihannya. Suami itu di dalam kelebihannya. Jangan sampai memimpin yang tidak dia miliki gitu. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi nanti seperti tadi, suami yang ngurus rumah tangga, cuci piring atau masak atau ngepel segala macam, suami yang cari nafkah, istri, maka dalam hal bidang ekonomi, maka istri berperan. Tapi di dalam urusan rumah tangga, maka suami. Tapi kan punya kelebihan di bidang lain. Utamanya di dalam gaul suami istri. Di dalam gaul suami istri, suami itu harus lebih memimpin. Karena kan Al-Islam itu mengajarkan bahwa suami lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi suami itu punya kemampuan melebihi istrinya. Jadi kalau urusan seks, maaf, itu suami harus lebih kuat, lebih dominan. Makanya kan di Bandung, di jalan-jalan tidak ada obat kuat untuk wanita kan. Itu rata-rata obat kuat untuk laki-laki kan. Ya karena memang laki-laki harus punya. Jadi harus jadi pemimpin di situ.
Jadi oleh karena itu si perempuan juga harus memberikan semangat kekuatan kepada suaminya. Jangan sampai bikin kelemahan ya, sampai kalah. Makanya lirijali apa namanya lidzakari mislu hadil unsayain, di dalam biologis juga suami harus jadi pemimpin. Jadi si suami itu harus berusaha di dalam bergaul suami istri dulu gitu. Istri dulu mencapai puncaknya, baru suami paneri gitu. Itu adalah kowam, terus berperan. Jadi mungkin kalau bisa diartikan seperti ini barangkali ya Pak, bahwa kowam itu adalah di satu sisi bahwa suami itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Nah, jadi kowam di sini mungkin bahwa semua yang dilakukan oleh istri itu atas ridho suami, termasuk mencari nafkah pun, bukan mencari nafkah, yang berkarir barangkali ya, karena kemungkinan suaminya tidak bekerja, istrinya yang bekerja, itu pun harus atas izin suami. Ya, gitu ya. Jadi, tapi bagaimana tidak mengizinkan kalau suaminya tidak dapat nafkah, tidak dapat nafkah. Jadi izin juga harus diizinkan apabila suaminya tidak bisa mendapatkan, maka harus memberi izin kepada suaminya. Ya kalau tidak memberi izin, lapar saya aja, apa-apa. Ya, karena memang ada tipe-tipe laki-laki itu yang mungkin gengsi barangkali seperti itu. Jadi melihat istrinya lebih unggul daripada suaminya merasa mungkin minder, tetapi tidak ini munculnya oleh emosi. Nah, itu yang terjadi sekarang ini, perceraian, KDRT dan seterusnya. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh yang sekarang ini di Jawa Barat itu ternyata lebih banyak perceraiannya yang disebabkan seperti ini gitu, kasus-kasus. Ya karena tadi si suami padahal tidak memiliki kepemimpinan, tapi ingin mendominasi, artinya pertengkaran kan timbul. Makanya itu harus saling pengertian. Jadi kalau tadi si suaminya tidak mampu memberi nafkah kepada istri, maka si suami bicara bagaimana cara mengatasi perekonomian. Karena kebetulan sekarang di Indonesia itu kan lapangan kerja itu lebih dikuasai wanita. Iya. Lebih dikuasai wanita. Dulu makan pom bensin, itu urusan laki-laki. Terus supir, itu urusan laki-laki. Sekarang kan perempuan mulai merata. Iya, jadi kalau ternyata lapangan kerja itu dikuasai wanita, maka otomatis lapangan kerja penghasilan dikuasai wanita. Ekonomi juga dikuasai wanita. Ekonomi keluarga dikuasai wanita. Kalau dikuasai wanita, maka si suami peranan memimpinnya tidak jalan. Nah, karena peranan pemimpin si suami tidak jalan, si istrinya juga tidak mengerti tentang hal itu, akhirnya timbullah perceraian. Dan ternyata katanya sekarang perceraian lebih banyak diakibatkan oleh gugatan istri. Iya. karena itu tidak mengerti, makanya harus saling pengertian. Harus saling pengertian. Jadi kalau suami tidak memiliki pekerjaan, tidak punya penghasilan, ya baik-baiklah kepada istri dan berikan kesempatan istri mendapatkan pekerjaan seluas-luasnya dan berikan kesempatan istri untuk bersedekah kepada suaminya, dan otomatis pekerjaan wanita harus dikerjakan suami karena tidak mungkin seorang istri karir harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia berangkat jam 7, kudu masak dulu, kan nggak mungkin. Jadi itu mah suaminya ya, pembagian tugas. Karena di dalam syariat Islam tidak diatur itu tanggung jawab siapa, cuci piring, ngepel, itu tidak disebut. Itu yang saya tanyakan. Karena kan ada bagian dapur itu bagian perempuan gitu kan. Tapi ada orang yang bilang
eh, Nabi juga dulu melakukan Iya, mencuci pekerjaan itu, ya. pakaian gitu kan. Iya, ngaput, ngejahit. Nah, iya. Jadi tergantung kepada kesepakatan bersama, tergantung Pengertian juga. pengertian, ya, saling pengertian di dalam rumah tangga itu yang paling penting mah saling pengertian. Jadi suami tidak usah ngotot. Ya rumah can beres gitu Pak. Nah, Nggak bisa gitu ya Pak ya? nggak bisa kan, tergantung kepada kesempatan masing-masing. Jadi kalau Merasa punya alasan. Ya, ini yang miris barangkali ya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini memang sudah banyak sekali terjadi gitu di masyarakat kita sekarang ini, yang khawatirnya justru generasi muda, para remaja yang harusnya sudah memasuki jenjang pernikahan, ada ketakutan untuk melangkah ke arah sana begitu ya, karena ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Dan itu ya kalau membaca di medsos begitu ya, dengan yang kemarin ya gitu ya, selebriti yang kemarin terjadi, itu pun ada, saya jadi takut menikah, padahal menikah itu adalah bagian daripada sunnah Rasulnya, sepertiga din itu ya. Jadi wajar kalau sekarang itu banyak remaja takut menikah karena terlalu banyak tantangannya. Ya, tapi betul. dari satu segi dorongan untuk menikah itu meningkat. Ya. Tapi dari satu segi tantangan yang harus dihadapi lebih berat. Nah itu yang problem, makanya harus ada kerjasama pihak orang tua. Jadi ya antara orang tua dengan orang tua, kalau ternyata anaknya itu belum berhasil untuk sukses, ya musyawarah lah di antara orang tua. Makanya seperti contoh dari Rasul, untuk mendapatkan jodoh itu mana saja yang paling mendatangkan kebahagiaan, itu silakan dimusyawarahkan. Jadi, dan termasuk juga di dalam pengelolaan harta di dalam rumah tangga. Pengelolaan harta di dalam rumah tangga juga kan yang jelas di dalam surat An-Nisa itu la tu'tus sufaha. Jangan diserahkan kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau yang mampunya istri, ya istri. Itu kalau di pernikahan zaman sekarang itu Pak, ada perjanjian pranikah. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang agama, perjanjian pranikah itu seperti apa sih? Ya, perjanjian pranikah itu bagus, menurut saya. Boleh saja. Jadi, tapi tergantung yang dijanjikannya, gitu. Jadi jangan sampai berjanji apa-apa yang tidak bisa dijangkau. Jadi perjanjian itu boleh. Karena Rasulullah SAW kan dengan Siti Khadijah ada perjanjian. Jadi perjanjiannya apa? Siti Khadijah menyerahkan harta kepada Rasul. Sehingga sehingga Khadijah itu kan hartanya habis karena dimanfaatkan untuk dakwah. Kemudian Rasul dengan Zainab binti Jahas. Zainab binti Jahas itu kan bangsawan yang memiliki perusahaan kulit. Jadi itu pabrik jaket sekurang aja nama gitu ya. Jadi Siti Zainab itu punya pabrik kulit, pengelolaan kulit, dan itu Rasulullah SAW mengizinkan kepada Zainab untuk aktif. Kemudian dengan Siti Saudah Rasul ada perjanjian, yaitu ketika Siti Saudah lanjut usia, kemudian Rasulullah menikah dengan Aisyah. Kan ketika Rasulullah menikah dengan Saudah kan Aisyah itu masih 6 tahun, jadi kan belum bisa digauli. Baru Rasul itu bisa bergaul suami istri dengan Siti Aisyah setelah Aisyah umur 11 tahun. Jadi kurang lebih 5 tahun Rasul tidak bergaul dengan Siti Aisyah. Karena masih kecil. Baru Rasulullah SAW itu setelah 5 tahun bisa bergaul dengan Aisyah, maka Siti Saudah kan usianya 72 ya. Jadi kan sudah lanjut usia. Maka Siti Saudah itu mengadakan perjanjian kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan engkau ceraikan aku
tetapi aku hibahkan malamku untuk Aisyah. Saya mengerti Aisyah itu masih muda, butuh engkau, maka engkau tidak perlu kilir padaku, cukup kilir kepada Aisyah. Kan itu perjanjian itu. Perjanjian pernikahan. Jadi sesuai dengan kesepakatan. Boleh-boleh saja perjanjian itu. Dan konsekuensinya, kalau tidak sesuai perjanjian, ya itu tadi ke pengadilan ya. Jadi itu dimusyawarahkan bagaimana perjanjiannya, asalkan jangan pakai sumpah menghalangi ibadah, jangan sampai begitu. Gitu. Jadi perjanjian boleh saja. Malah jadi semakin bagus ya kalau ada kesepakatan di awal gitu ya. Tapi kesepakatan di awal itu juga harus sepakat. Kalau tidak bisa terpenuhi, yaitu bagaimana solusinya gitu. Jadi dalam Islam itu kan selalu, jadi kalau ada sesuatu yang berat, istilah Imam Syafi'i itu idza adzaqa ittasa'a. Apabila berkesulitan menjadi luas. Nah, itu harus ada solusi. Ya, jadi jangan sampai saklek. Kalau tidak jadi, maka akan seperti itu. Nah, itu akibatnya berat juga gitu. Jadi dan perjanjian pernikahan di Indonesia itu sudah ada jelas, yaitu dalam akta nikah. Hanya sayangnya yang janjinya hanya laki-laki saja. Iya, memang kalau ini kan taklik nikah. Iya, taklik nikah itu kan perjanjian itu, perjanjian pranikah. Tapi itu setelah setelah akad kan. Harusnya sebelumnya ya. Sebelumnya. Kalau saya 6 bulan, kalau saya 2 tahun, maka jatuh talak saya dengan membayar iwan 10.000 gitu yang diserahkan kepada BKM. Itu perjanjian pernikahan. Baik, keluarga Harmoni, acara ini bisa Anda simak di tvharmoni.com, Harmoni Streaming Radio, FB TV Harmoni, dan YouTube TV Harmoni. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Nah, Pak, kalau kita lihat remaja-remaja saat ini, sebetulnya yang sudah pantas atau sudah mulai untuk berumah tangga itu yang seperti apa gitu? Ya. Apakah secara materi atau biasa ada dorongan gitu, dari dalam apa? Kalau ini mah birahi seksual kayak begitu, apakah ada itu sementara mereka belum tercukupi secara ekonomi? Apa boleh gitu dalam Islam laki-laki atau perempuan mengajukan permintaan untuk menikah? Ya, saya ingat Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud. Dia kan wafat tahun 32 Hijriah, dia yang membunuh Abu Jahal ketika perang Uhud. Jadi Abu Jahal itu kan dibunuhnya oleh Mu'ad, ya, Mu'ad pertama, Mu'ad kedua ke mati-mati, kemudian dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Pada saat itu Ibnu Mas'ud itu orang yang tidak kaya. Jadi karena beliau kan pengembala kambing, kemudian berhenti dari pengembalaannya, maka beliau mengadu kepada Rasul SAW ingin menikah. Maka Rasulullah SAW bersabda, la ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, syabab man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang diantaramu memiliki al-ba'ah. Al-ba'ah itu para ulama menafsirkannya 2, yaitu kemampuan apakah lahir dan kemampuan apakah batin. Kemampuan apakah lahir adalah menyediakan harta untuk pernikahan. Ingat kan seorang laki-laki yang mulung muntah tadi, ketika mau dinikahkan kepada perempuan, ya Rasulullah, jauhi jeniha, ilam takun laha hajah, nikahkan kepadaku kalau engkau tidak menghendaki. Rasul bertanya apa? Aindaka syai'un, apakah kamu punya sesuatu?
Nah, ya Rasulullah, tusaddiquha, yang kamu jadikan mas kawin. Kata sahabat tuh, ya Rasulullah, aku tidak punya kecuali yang aku pakai. Bagaimana kalau sepotong aja untuk mas kawin? Kata Rasul, nggak bisa. Masa kalau diberikan sama dia, kamu pakai apa? Iltamis, cari dulu. Jadi sampai bolak-balik itu kan, sahabat itu mencari untuk ke mas kawin, sehingga akhirnya beliau putus asa, berhenti, mau pulang. Begitu mau pulang, Rasul memanggil, kamu punya hafal nggak tentang Al-Quran? Nah, kalau Al-Quran saya hafal ya Rasulullah, sambil dia sebutkan surat Al-Baqarah dan surat-surat berikutnya. Nah, ala dhuhri qalbi, apa di luar kepala? Ya, ya Rasulullah. Kalau begitu, aku nikahkan kau dengan perempuan ini dengan apa yang mampu di dalam benak hatimu. Alimha isrina ayat. Ajarkan 20 ayat kepada istrimu. Itu sebagai mas kawin. Jadi, jelas untuk pernikahan itu harus ada materi siap. Siap yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi siap itu adalah al-ba'ah. Kemudian yang kedua, al-ba'ah itu adalah kemampuan dalam bidang biologis. Nah, dalam bidang biologis. Nah, kalau semuanya itu memiliki kemampuan, itu sudah pas. Dan seperti tadi saya katakan, harus ada kesepakatan bersama. Sehingga mas kawin saja, Rasulullah itu kan bolak-balik itu. Jadi yang paling pertama oleh Rasul, walau khotaman min hadidin, jadi walaupun cincin dari besi. Nah, kalau tidak bisa cincin dari besi, baru itu jasa. Makanya kan Aisyah itu pernah ditanya, ya Aisyah, berapa sih rata-rata mas kawin Rasul yang diberikan kepada istri? Kata Aisyah, isna asyarah ukiyah wanas, 12,5 ukiyah. Itu rata-rata Rasul kepada istrinya. Berapa 12,5 ukiyah? Itu yang kalau dihitung gram, sekarang ini 212,5 gram emas. Itu rata-rata Rasul untuk mas kawinnya. Padahal Rasul mah nikah tanpa mas kawin juga bisa, tapi karena menghargai Rasul. Jadi makanya mas kawin itu bagusnya kalau berdasar sunnah Rasul emas. Baru. Yang bentuk materi bukan hafalan atau bagaimana? Nah, yang bagus itu emas. Karena Rasulullah pakai emas, seharga emas. Ketika Abdurrahman bin Auf menikah dengan emas sebesar korma. Jadi mas kawin berdasar Rasul itu emas yang bagus. Ya. Kalau tidak mampu emas, silahkan yang lain. Mau perak, kalau sama sekali tidak mampu, emas juga, perak juga, baru mengajar, bukan hafalan, bukan hafal Al-Quran, bukan mushaf Quran, dengan mengajar Al-Quran. Kalau yang dia hafal, iya, yang mengajar, karena apa? Karena mengajar itu kan punya honor. Betul. Nah, honornya itu yang jadi mas kawin. Jadi kan sekarang mah ada mas kawin seperangkat alat sholat. Dan dia hafal ayat, beberapa ayat itu jadi mas kawin. Iya, enggak. Nah, kalau kan menurut saya mah enggak bisa. Bukan begitu ya, Pak ya? Ya, sebetulnya kalau menurut sunnah Rasul mah hafalan Quran teh mengajarnya yang jadi mas kawin. Itu ya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, Rasul bersabda, ankah tukaha bima ma'aka minal Quran, aku nikahkan engkau dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran, alimha, ajarilah, isrina ayat, 20 ayat, dibatasi itu, 20 ayat. Jadi kenapa mengajar Al-Quran itu bisa dijadikan mas kawin, kata Imam Syafi'i, karena ngajar Quran itu ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi, maka nilai ekonomi itulah yang jadi mas kawin. Jadi bukan dibalik. Ari
biaya hajatan miliaran, hari mas kawin, seperangkat alat sholat, itu mah tidak meneladani. Saya tidak bicara hukumnya, tidak. Cuman tidak meneladani Rasul. Kalau meneladani Rasul mah disebutnya juga kan, walau khotaman min hadid, walaupun cincin dari besi. Walaupun seperangkat alat sholat, berarti dia punya kewajiban mengajarkan sholat. Iya, tapi bukan mas kawin. Kalau itu mah mengajarkan sholat mah, tapi kewajiban. Kewajiban mengajarkan sholat. Ada salah ini ya, kita kan persepsi ya selama ini di Indonesia terutama dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Hari biaya miliaran. Padahal seperangkat alat sholat kan cuman mungkin nama 1 juta lah. Quran yang mushaf mungkin 500.000, 1,5 juta. Hari biaya hajat lebih. Padahal kalau Rasul mencontohkan kepada Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf kan kepergok oleh Rasul subuh-subuh itu di lehermu ada merah-merah apa? Ya Rasulullah, saya sudah menikah. Oh, barakallahu lak, kata Rasul. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Aulim, berwalimahlah. Walau bisyatin, walaupun menyembelih seekor kambing. Dan Rasul itu menanya, mas kawinnya apa? Yaitu emas sebesar korma. Jadi sebesar korma ratusan gram. Ya. Tapi walimahnya tenanawan seekor kambing. Jadi artinya yang diutamakan itu mas kawin. Mas kawin. Hajatannya. Iya. Hajatan itu memang berarti sunnah gitu kan, Rasul syariat untuk dari walimah itu sunnah. Iklan ya. Iklan ahlun nikah. Terus dan hajatan itu memang sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Contohnya kan dengan saudah itu kan hajatan. Karena saudah orang Mekah, Rasul orang Mekah, dan walimahnya di Mekah, maka hajatannya gaya Mekah. Dan ketika Rasul walimah dengan Aisyah, walaupun Rasul orang Mekah, Aisyah orang Mekah, tetapi karena walimahnya di Madinah, maka hajatannya gaya Madinah untuk gaya Mekah, karena memang di Madinah. Jadi hajatan itu sesuai dengan gaya tempat masing-masing. Jadi kalau di Bandung mah hajatannya gaya Bandung saja, tidak usah gaya Mekah gitu. Jadi itu kalau meniru Rasul itu begitu gitu ya. Jadi meniru Rasul itu, jadi tadi mas kawinnya bukan mas kawin harus lebih besar dari walimah, walimah lebih kecil dari mas kawin. Ini kalau lebih besar jadi harus gede. Jadi kalau kita menghormati mungkin ya, menghormati pihak berarti mas kawin ya perempuan. Iya, seperti tadi Rasul itu boleh menikah tanpa mas kawin, tetapi ternyata Rasul berusaha menikah itu dengan mas kawin yang besar, yaitu yang sekitar 212,5 gram emas. Yang kalau sekarang kan 1 juta, berarti mas kawinnya 212,5 juta. Itu rata-rata Rasul itu menghargai wanita. Tetapi seperti tadi saya katakan, sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana si remaja itu, ya pertama ya punya enggak untuk mas kawin, punya enggak untuk hidup. Ya makanya kalau ternyata belum memiliki kemampuan, ya carilah yang sepadan, yang sekupu gitu, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Pak, kalau dilihat dari hitungan usia gitu, usia berapa yang harus boleh menikah gitu di dalam Islam itu? Ya, ada memang di dalam Al-Quran itu wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi uji anak yatim sampai usia nikah, tapi tidak disebut berapa usianya itu tidak disebut hatta idza balagun nikah. Makanya kalau di Indonesia kan sekarang laki-laki 21 ya. Iya, ada ketentuannya. Ya, kalau perempuan 19. Tapi gini, usia itu kaitan dengan punya anak. Kan kan nanti punya anak. Contoh ini, perempuan mau menikah. Menikahnya berapa tahun? 20 tahun. Oke, 20 tahun nikah. Sampai kapan perempuan itu
punya anak sampai usia berapa? Kan yang sehat 35. Iya. Berarti 20 sampai 35, 15. 15 kali 12, 180 bulan. Dibagi 30 bulan. Kan jarak antara anak ke satu dengan anak kedua 30. Berarti 180 dibagi 30 bisa punya anak 6. Bukan dilihat dari akil balik gitu. Ya, itu tidak disebut. Kalau akil balik mah tentang mukalaf, tentang tuntutan. Kalau nikah mah tidak disebut usianya. Hatta ida balagun nikah, ada yang menafsirkan 15 karena Ibnu Umar baru diizinkan oleh Rasul untuk berperang Uhud ketika umur 15. Ada juga yang mengatakan 9 karena Aisyah baru dibawa oleh Rasul walimah ketika usia 9. Tetapi ketika digaulinya kan umur 11. Jadi tidak ada ketentuan, tergantung kepada balagun nikah. Balagun nikah itu sesuai dengan usia di masyarakat, di aturan. Tapi seperti tadi saya katakan, kaitan dengan program punya anak. Karena punya anak itu minimal kalau berdasar surat Al-Ahqaf ayat 15, hamluhu wa fisoluhu salasuna syahron. Hamil dan menyusui 30 bulan. Jadi jarak yang ideal jangan kurang dari 30 bulan antara anak satu dengan anak kedua. Jadi kalau perempuan itu menikah 25, berarti punya waktu punya anak 10 tahun. 10 kali 12, 120, dibagi 30, punya anak 4. Tapi nikahnya umur 30 tahun, 5. 5 kali 12, 60, dibagi 30, punya anak 2. Nah, itu program. Program ya, jadi tidak ditentukan kapan mulainya. Ya, tapi program kesananya ya. untuk ke berapa itu programnya, mau punya anak berapa, dan itu sejak sebelum menikah. Iya. Harus diprogramkan karena justru kalau menikah lebih muda, nanti kan punya anaknya lebih muda sudah enak. Umpamanya gini, kalau umpamanya saya menikah umur 23 ya. Umur 23, maka umur 24 sudah punya anak. Berarti ketika saya berusia 64, anak saya sudah 40 tahun. Dan 40 tahun itu sudah dewasa. Beda lagi kalau saya menikah berumur 40. Begitu anak 40, saya 80. Jadi ketika saya pensiun, anak belum selesai. Jadi programnya ke situ. Programnya bukan kan pendidikan dalam keluarga. Jadi programnya juga pada pendidikan, kesiapan masa yang akan datang. Betul sekali ya, keluarga harmoni. Jadi memang ini harus diprogramkan sejak awal, sejak dini. Dan juga mungkin bagi para orang tua, barangkali yang mempunyai sekarang ini anak gadis atau anak lajang yang sudah memang cukup umur untuk menikah, maka kita wajib ya untuk menjelaskan kepada mereka bahwa menikah itu adalah sunnah Rasul dan harus diprogramkan sejak dini. Jangan sampai yang seperti tadi ya Pak ya, jadi kita sudah berusia tetapi anak kita misalnya masih usia TK, dan itu sangat berat untuk bukan hanya pendidikannya tetapi juga bagi pembiayaannya juga. Jadi ya anak baru masuk SD, kita udah pensiun kan kasihan. Jadi programnya seperti itu. Jadi mungkin pendidikan kepada keluarganya mah belum sampai ya. Kita baru persiapan, baru persiapan berumah tangga. Baik, menarik sekali perbincangan kita kali ini Teh ya. Tapi cukup sekali ya. Berhubung waktu tidak memungkinkan, insya Allah kita akan kembali hadir untuk menyampaikan materi berikutnya. Kita baru di awal loh gitu ya. Teh, prolognya ini. Iya, baru pranikah. Nanti kita akan membahas mengenai kehamilan berdasarkan sunah-sunah Rasul ya. Baik, terima kasih Pak U sudah hadir di sini. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan tidak bosan untuk menyampaikan materinya kepada kita semua. Insya Allah apa yang disampaikan
pastinya bermanfaat untuk keluarga harmoni di Insya sini. Allah. Baik, saya Sarah dan Teh Rulin, kami undur diri dari hadapan keluarga harmoni dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Berarti harus ada agenda berikutnya. Ya, nanti di tahan ya, Pak. Kita membahas. Tapi bagus sih jangan berkembang jadinya. Ya, tapi memang harusnya dari pranikah memang kan ya Pak ya? Iya. Kita Iya, dari pernikahan.